Profesor Burhanuddin Muhtadi, Direktur Indikator Politik Indonesia, menempatkan Gubernur Jawa Barat sebagai kepala daerah terpopuler di Indonesia. Selain itu, di momen 100 hari kerja menjabat, Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur dengan tingkat kepuasan masyarakat mencapai 94,7%. Sejak dilantik di Jakarta pada tanggal 20 Februari lalu, Kang Deddy Mulyadi adalah sosok gubernur yang langsung tancap gas. Ia melakukan pendalaman APBD Jabar yang dianggapnya terlalu banyak basa-basi dan aroma korupsi. Seluruh mata anggaran dieja secara perlahan, lalu direalokasi secara mengejutkan. Fasilitas mobil yang seharusnya ia terima, ia tolak. Kang Deddy lebih memilih menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan operasionalnya sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi mampu menyelamatkan APBD Jabar lebih dari 3 triliun. Kemudian ia alokasikan untuk membangun infrastruktur jalan seluruh Jawa Barat. Dana hibah yang selama ini disinyalir menjadi bancakan oknum, KDM tahan termasuk alokasi untuk pesantren. Bukan maksud KDM tidak pro pesantren, ia justru merasa banyak ketidakadilan dalam distribusinya. KDM juga dengan berani membuktikan bahwa dirinya, selain gubernur, juga adalah sosok budayawan yang cinta terhadap tanah Pasundan. Ia coba menata ulang tata ruang Jawa Barat. Banjir di Bekasi menjadi momentum KDM untuk mengevaluasi secara menyeluruh total soal tata kelola lingkungan di Jawa Barat. Selain turun belusukan ke wilayah yang rumahnya tergenang banjir, KDM juga membersihkan sungai, selokan, dan gunungan sampah di berbagai lokasi. Ia juga membongkar bangunan-bangunan liar di sepanjang bantaran sungai. Puncaknya adalah KDM dengan penuh berani membongkar wisata megah di puncak Bogor bernama Hibis. Wisata yang mengganggu aliran sungai dan sumber serapan air tersebut diruntuhkan dengan alat berat. Hibis rata dan tinggal puing-puing belaka. Di sektor pendidikan, KDM menjawab keresahan orang tua dan sekolah soal perilaku anak didik yang kadang sudah kelewat batas. Anak-anak yang terlibat tawuran, bolos sekolah, melawan orang tua di rumah, bahkan terlibat kenakalan dan minuman alkohol, kemudian KDM kirim ke barak militer. Berbungkus pendidikan kebangsaan, KDM membuat 2 percontohan penyeranan anak-anak yang terlanjur dicap sebagai anak nakal. Untuk usia SMP, KDM mengirim anak-anak ke Resimen 1 Yon Armed Sadang Purwakarta. KDM bekerja sama dengan Bupati Purwakarta Omjen untuk mendidik anak-anak penerus bangsa ini. Sementara usia SMA, KDM mengirim pelajar-pelajar bermasalah tersebut ke Dodik Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selama 2 pekan mereka dibina dengan ragam pendekatan. Mereka dilatih kedisiplinan, keterampilan, termasuk di asesmen oleh para psikolog dan guru konseling. Gebrakan ini menggegerkan jagat Indonesia. KPAI menuding bahwa KDM membuat keputusan keliru. Sejumlah tokoh dan elit tak henti mengkritik kebijakan KDM saban hari. Berjilid-jilid acara televisi nasional mengupas soal langkah gila KDM ini. Perdebatan tokoh dan elit tak henti-henti saban hari. Dikritik sedemikian keras dan kencang, rupanya KDM tidak ciut. Ia terus memperbaiki model pendidikan kebangsaan ini. Bahkan ia juga membuat berbagai peraturan untuk melahirkan generasi berkarakter di Jawa Barat. KDM memberlakukan jam malam bagi siswa, kecuali ada tugas atau keperluan. Batas siswa berkeliaran di malam hari hanya sampai pukul 21. Kemudian siswa juga diarahkan untuk jalan kaki pergi ke sekolah. Tidak diperbolehkan jajan, tidak boleh main gadget, masuk kelas lebih dari pagi, dan larangan studi tour atau euforia kenaikan kelas yang membebankan biaya kepada orang tua. KDM juga melarang sekolah untuk menahan ijazah siswa, baik negeri maupun swasta. Pro kontra atas kebijakan KDM tersebut terus bergulir tanpa henti. Namun KDM fokus pada apa yang harus ia perbuat. KDM kemudian mencari formulasi agar Pemprov Jabar punya income yang tinggi dan dana segar. Dengan berani ia buat kebijakan penghapusan tunggakan dan denda pajak kendaraan.
Dari kebijakan tersebut, ratusan miliar uang masuk ke kas daerah tiap hari, sementara warga senang karena bisa mengaktifkan kembali status pajak kendaraan mereka. Tak berhenti di situ, KDM juga mendapat pujian dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. KDM berhasil menggunakan APBD Jabar dengan baik dan cerdas. Serapan anggaran di triwulan pertama menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Ekonomi Jabar juga tumbuh hampir 5%. Pertumbuhan ekonomi Jabar ini menjadi angin segar bagi tumbuhnya investasi dan penyerapan tenaga kerja. Pengangguran yang masih di angka 1,7 juta jiwa bisa segera dikurangi. Tak hanya itu, untuk menjaga iklim investasi, KDM juga membuat Satgas Anti Preman. KDM ingin memastikan bahwa Jabar ramah terhadap investor. Oknum-oknum yang selama ini mengganggu dunia usaha diberantas. Rencananya preman-preman yang sering mengganggu pembangunan pabrik akan dikirim ke barak untuk dididik agar hidupnya produktif dan positif. Meski sempat mendapat kritik dan ancaman, KDM tetaplah berdiri dengan penuh percaya diri. Ia berprinsip negara tidak boleh kalah oleh preman. Namun di saat yang sama, KDM juga berpikir keras agar preman itu bisa hidup dan produktif. Untuk melayani warga, KDM juga turun langsung menyapa dengan programnya Abdi Nagari Nganjangka Warga. Sekali dalam seminggu, ia memberikan berbagai layanan gratis kepada warga di seluruh Jabar, mulai urusan kesehatan, administrasi kependudukan, layanan keluarga berencana, termasuk hiburan dan berbagai macam bantuan. KDM menyerap dan mendengar keluh kesah warga secara langsung. Berbagai kebijakan yang digulirkan KDM dalam 100 hari kerja memang luar biasa. Meski dicap sebagai gubernur konten dan pencitraan, KDM rupanya tidak sakit hati atau malah berhenti. KDM justru lebih giat bekerja, melayani warga, dan terus membuat terobosan-terobosan baru untuk mewujudkan visi Jabar Istimewa.